Nusantara bercerita, Nusantara bercerita. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Kang Tomo, tentunya di podcast Nusantara Bercerita. Kali ini kita akan membawakan sebuah podcast horor yang sangat fenomenal, yang sangat menarik, dan akan kita kupas, akan kita ulik, dan akan kita bahas hanya di Nusantara Bercerita. Ya, kali ini kita akan mendatangkan seseorang narasumber yang akan bercerita terkait podcast horor, dan tentunya ini adalah sebuah kisah yang pernah dialami oleh narasumber tersebut. Siapakah narasumbernya? Yaitu Mas Mahindra. Selamat datang, Mas Mahindra. Selamat datang, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali. Baik sekali ya. Sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Sangat sehat ya. Oke, Mas Mahindra ini adalah seorang pelaku usaha. Iya, pelaku usaha di bidang kopi. Di bidang kopi. Oke. Mas Mahindra, sebelum kita mengawali cerita yang pernah dialami oleh Mas Mahindra, saya pengen tahu dulu latar belakang Mas Mahindra ini seperti apa sih? Apakah punya sebuah keajaiban? Atau mungkin Mas Mahindra ya? Saya panggil Mas atau Mahindra saja? Mahindra saja. Mahindra saja ya? Lebih santai. Oke. Mahindra, Mas Mahindra ini punya pengalaman kisah misteri. Apakah Mahindra memiliki sebuah keahlian khusus atau bisa dibilang indigo? Kalau keahlian khusus dari kecil sampai saat ini tidak ada keahlian khusus apapun, apalagi dalam konteks indigo tidak memiliki keahlian khusus mungkin ya, tidak ada ya. Sebelum kita lanjut bercerita, Mas, jadi kejadian itu Mahindra alami sendiri atau dari orang lain? Saya alami sendiri. Dialami sendiri. Dialami. Itu terjadi kira-kira pada tahun berapa? Pada tahun 2013. Berarti ada sekitar hampir 20 tahunan. Enggak, baru 11 tahunan. Oh, baru 11 tahunan. Oh ya, sekarang 2024 ya. Oke. Jadi 2013 Mahindra mengalami sebuah kisah misteri yang tentunya sangat menjadi inspirasi ya buat pengalaman yang tidak mungkin terlupakan dari waktu kejadian tersebut sampai akhir hayat nih, bisa dikatakan seperti itu. Hayat tidak bisa lupa, tidak akan bisa lupa. Itu menjadi sebuah kenangan misteri atau kenangan pahit atau mungkin kenangan spiritual. Kenangan misteri. Sesuai juga dengan podcast kita pada malam hari ini adalah podcast terkait horor misteri. Nah, baik Mas Mahindra ya, kita bicara langsung terkait konteks yang pernah Mahindra alami pada waktu itu. Silakan untuk bercerita. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Tomo dan kepada Nusantara Bercerita, channel Nusantara Bercerita. Oke, saya akan memulai cerita dari latar belakang pada tahun 2013. Baik. Pada saat itu, khususnya di kampung halaman saya, di kampung kelahiran saya atau di desa saya, lebih tepatnya di Kedung Adem, di salah satu tempat atau desa di Kedung Adem. Di salah satu tempat desa Kedung Adem di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Oke. Lanjut. Pada waktu itu di 2013 tersebut
Saya ingat bahwa waktu itu saya tidak bersekolah. Tidak bersekolah atau belum bersekolah? Tidak bersekolah mungkin hari weekend. Oh, hari weekend ya. Libur sekolah. Libur sekolah. Libur sekolah karena saya ingat bahwa saya itu mengalami awal mengalami hal tersebut. Ada cerita, rentetan urutan cerita Ya. waktu itu pada jam 11 siang. Jam 11 siang Mas Mahendra mengalami sebuah cerita tersebut. Awal mulanya. Iya. Oke, Setelah itu gini Kang Tomo, pada jam 11 siang Kang Tomo, saya bersama 3 orang teman saya ya, itu mau mandi di sungai. jam 11 siang Mahendra bersama temannya Ya, mau mandi di sungai. Itu sungai besarkah atau sungai kecil mungkin? bisa dikatakan pada waktu itu di zaman itu sungai itu sudah tergolong sungai besar. Tergolong sungai besar ya. Dan pada waktu itu Mahendra usia berapa? Kisaran usia mungkin 12 tahun. 12 tahun. Baik, lanjut. Oke. Pada jam 11 siang tersebut saya atau kami bersama 3 orang teman saya itu mandi di sungai. Maaf. Mandi di sungai dengan ikonnya desa tersebut adalah sungainya di sungai tersebut. Ya. Karena apa? Karena di situ terkenal dalam dan ada bendungannya. Oh, di sungai tersebut terkenalnya itu sangat dalam sungai dan juga ada bendungan. Ada bendungannya. Setelah itu kan notabene arah desa kami ya, itu akses satu-satunya ke persawahan. Itu ada jembatan di atas sungai tersebut. Ada jembatan adalah salah satu akses untuk ke persawahan yang sangat luas, sangat luas. berarti jembatan penghubung ya, Jembatan desa dengan sawah. Oke. Berarti secara tidak langsung sungai tersebut adalah untuk mengaliri sawah yang berada di sana. Oh ya, pasti. Kenapa saya bilang ada jembatan? Nanti ada kisah di sini. Di jembatan tersebut. Iya, betul. Oke. Waktu itu saya bersama 3 teman saya itu mandi di sungai dan saya mempunyai keinginan. Keinginan saya itu ingin melompat dari atas jembatan tersebut. Berarti Mas Mahendra ini punya keinginan untuk melompat dari jembatan sungai tersebut, yang padahal notabene adalah sungai tersebut terkenal dengan kedalamannya, dan di antara permukaan air sama jembatan tersebut itu agak tinggi. Tingginya kira-kira berapa meter sampai berapa meter? 2 meteran. Sekitar 2 meter ya. Dengan usia Mahendra pada waktu itu 12 tahun, otomatis sudah tergolong tinggi. Setelah itu saya bersama 3 teman saya di ataslah jembatan. Setelah di atas jembatan, saya awalnya ragu. Perlu dilihat itu jam 11 siang. jam 11 siang. Saya ragu, tapi untuk melawan rasa takut saya, akhirnya saya melompat tanpa Mahendra berpikir panjang, terkait akibatnya nanti apa setelah itu? tidak berpikir akibat dan apapun waktu itu. Karena itu sudah menjadi keinginan Mahendra untuk pengen tahu mungkin ya kedalaman sungai itu seperti apa, atau mungkin pengen melatih uji mentalnya. Sebetulnya ingin pamer teman-teman ya, karena teman-teman nggak ada yang berani. Oh gitu. Baik. Berarti Mahendra tujuannya, keinginannya melompat dari jembatan ke sungai tersebut adalah untuk pamer atau mempertontonkan ke teman-temannya. Iya, 3 orang teman itu. Iya, betul. Oke. Itu pun juga teman-temannya masih berusia sama kayak Mahendra. Iya, sebaya. Setelah itu saya ingat sekali bahwa ketika saya jebur, lompat ke air, terjun ke air, itu kaki saya nempel
nempel dasar di sungai. dasar sungai. Yang notabene di dasar sungai tersebut itu kayak batuan kecil, kerikil-kerikil tersebut. Setelah saya lompat ke dasar sungai, terus saya berenang, otomatis menepi kan, menepi ke tepi sungai. Saya bangga wajar dengan usia tersebut pamer di depan teman-temannya itu sebuah kebanggaan, luar biasa. Tapi pada waktu itu memang masih Mas Mahendra ini bisa berenang ya, ahli berenang. Alhamdulillah ahli berenang. Oh gitu. Setelah Mahendra menepi ke bantaran sungai tadi, apa yang Mahendra lakukan? Apakah temannya ikut menyusul Mahendra untuk lompat atau tidak? Saya masih ingat sekali bahwa ketika saya menepi, teman-teman saya itu masih di atas jembatan. Masih di atas jembatan Dengan bangganya saya pamer dengan keberanian saya. Saya suruhlah ketiga teman saya satu-satu untuk jebur, tapi sama sekali tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Karena mungkin mereka belum ahli berenang seperti Mahendra mungkin. Mungkin seperti itu. Mungkin. Atau mungkin juga sudah ahli berenang tapi masih ragu, masih takut gitu ya, karena mentalnya belum terbangun seperti Mahendra pada waktu itu. Berarti secara tidak langsung Mahendra ini mentalnya sudah terbangun mulai dari kecil ya? Iya, karena ingin meraih kebahagiaan karena berjebur itu tadi, karena melompat dan terjun di air tersebut. Saya kira mentalnya memang sudah terbangun dari sejak dini tadi. Bisa dikatakan seperti itu. Oke. Dan setelah saya katakan itu tidak ada hal yang aneh sama sekali. Karena apa? Setelah itu saya dan ketiga teman saya itu langsung masih berenang, bertanda, main-main air dan lain-lain. Layaknya anak remaja. Betul, anak yang menginjak remaja tersebut. Tidak ada keanehan. Dan akhirnya tidak lama setelah azan zuhur, mungkin jam 13, itu saya dan teman-teman pulang ke rumah masing-masing. Dan saya masih ingat bahwa ketika kita setelah asar itu kita main bola sampai saat anak kecil atau anak remaja pada waktu itu main bola sampai kisaran adzan maghrib baru kick off. Selesai. Tandanya kick off itu adzan maghrib pasti. Dan ketika saya sepak bola bersama teman-teman saya, itu ada berita itu beritanya disiarkan melalui toa atau mungkin dari mulut ke mulut, karena jarak yang tidak terlalu jauh, Mas. Dari mulut ke mulut agak ramai kan ya, karena tetangga-tetangga bicara tersebut. Terus kami otomatis bertanya bahwa katanya ada orang gila. Berita tersebut muncul ketika Mahendra dan teman-temannya selesai bermain bola. Jeda main bola itu Mahendra mendapatkan berita bahwa ada orang hilang di desa Kedungadeng, tempat Mahendra, di salah satu desa Kedungadeng. Oke. Setelah itu kami tidak berpikir apapun. Kami tidak berpikir aneh-aneh karena notabene usia kami masih baru menginjak remaja dan kami masih sibuk melanjutkan aktivitas kami sebagai sepak bola dan lain-lain. Dan akhirnya ramai lah tangga-tangga setelah isya, karena orang yang diberitakan hilang tersebut belum diketahui. Orang yang dikabarkan hilang belum ditemukan sampai pada waktu isya. Setelah isya itu orang yang hilang sudah diketahui belum jenis kelaminnya, laki atau sudah itu yang hilang, dikabarkan hilang itu juga salah satu tetangga. Usianya kira-kira berapa? Mungkin pada waktu itu 43 sampai 46-an lah. Berarti kisaran 40-an berarti itu sudah tergolong tua. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya.
Setelah itu Setelah itu masyarakat, tetangga, warga-warga setempat itu melakukan upaya pencarian dengan cara mengelilingi desa, mengelilingi area persawahan dan akses. Ada yang terlewat. apa itu? Berita tersebut, berita hilangnya orang tersebut itu menurut pengakuan istrinya, orang tersebut ingin, kalau bahasa kami itu mengirim Apa itu? makanan, karena ada orang memanen padi di sawah. Berarti tetangganya Mahendra ini adalah seorang petani. Seorang petani pada waktu itu istrinya mau mengirimkan makanan atau bekal makanan ke suaminya. Bukan seperti itu. Istrinya masak di rumah, suaminya kan di rumah mau mengirim makanan di sawah. Sama yang tadi ya, ada apa istilahnya, orang yang lagi panen padi itu. Betul. Pekerja yang sedang memanen padi. Itu kisaran di jam 8 pagi. Oke. Itu akhirnya yang di sawah yang panen tadi itu ke rumah si yang dikabarkan hilang tersebut. Dikabarkan hilang bahwa kok belum, kami sudah lapar, kok belum ada makanan yang dikirim. Otomatis istrinya menyangkal bahwa makanan sudah dititipkan oleh kepada suaminya yang mau dikirim ke sawah. Otomatis ada sedikit cekcok kecil lah, mungkin karena orang yang di sawah merasa belum ada yang mengirim, terkondisikan terkait makanannya. Terus istri dari yang dikabarkan meninggal tersebut merasa sudah diberikan bekalnya, sudah diberikan kepada suaminya. Otomatis ada berita hilang tersebut. Gitu ya. Berarti awalnya itu muncul atau mencuatnya berita tersebut karena si bapaknya itu mau mengirimkan makanan atau bekal makanan untuk pegawai yang sedang panen padi di sawah orangnya. Betul. Biar lebih enaknya kita sebut si korban yang hilang itu dengan sebutan Pak S saja. Pak S, oke. Pak S ini ya. Setelah Isya, Ya. setelah Isya dikabarkan masih belum ditemukan. Otomatis warga berbondong-bondong untuk mencari. Warga yang notabene bapak-bapak, tapi juga ada beberapa pemuda, remaja, dan bahkan sedikit ada anak-anak juga yang ikut mencari. Mungkin karena penasarannya. Mungkin Kenapa kok tiba-tiba hilang pada waktu sedang atau akan mengirimkan bekal makanan ke pegawai yang mau panen padi. betul. Terus warga otomatis mencari Pak S tersebut, diakses dari rumah sampai ke area sawahnya. Tetapi dengan pencarian sampai jam 9, pencarian tersebut masih bisa dikatakan nihil karena tidak ada indikasi ditemukannya Pak S tersebut. Atau mungkin dari pihak keluarganya sendiri itu tidak mempertanyakan ke keluarga atau familinya yang kanan kiri atau yang sekitar desa tersebut, atau mungkin apakah Pak S ini sudah berupaya mencari di warung kopi karena orang desa kan suka ngopi, Pak S juga suka ngopi juga, sudah dicari kemana-mana dan masih nihil, tidak ada berita. Lantas setelah itu yang dilakukan oleh warga masyarakat desa tersebut dengan mencari Pak S karena hasilnya nihil, apa tindakannya? Karena notabene kami dari desa pada jam 9 mau ke jam 10, istrinya Pak S bertanyalah kepada orang pintar. Bentar, konteksnya orang pintar ini seperti apa? Karena saya tidak didukung ya. Saya didukung. Oke, baik. Berarti spiritual. 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 Entah penerawan apa, saya juga kurang paham. Oke, setelah itu
ini menurut istrinya, Heeh. kesaksian istrinya bahwa si paranormal tersebut bilang seperti ini, Mbak. Kalau nanti jam 12 ditemukan berarti masih hidup, tapi setelah jam 12 nanti tidak ditemukan berarti sudah lewat, sudah meninggal. Sudah meninggal. Spiritual atau ahli paranormal itu ngobrol ke istrinya bahwasanya ketika nanti jam 12 tidak ditemukan berarti sudah Lewat, meninggal. Tetapi kalau sebelum jam 12 ditemukan otomatis orangnya masih hidup. masih hidup. Oke. Nah, dari perbincangan antara si istri Pak S dengan paranormal ini, apakah diambil 100% kepercayaannya tersebut? Mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggapnya itu percaya 100% karena si paranormal tersebut itu terkenal di kampung kami, Oh di gitu. kampung saya. Berarti Tapi juga ada orang yang masih berpikir logis bahwa masih menyangkal pengakuan dari si paranormal tersebut. tersebut. Dan upayanya itu luar biasa, Mas. Itu di tempat-tempat yang notabene agak banyak mohon dicari sama nyebar menjadi 3 grup kalau nggak salah, dibagi menjadi 3 grup. Ada yang ke area persawahan itu ada jerami, itu sampai dibakar. Jeraminya sampai Dibakar entah karena tujuannya apa nggak paham, tapi tujuannya tetap ingin mencari Pak S yang hilang tadi. Terus ada yang di sungai, tapi nggak langsung terjun, nggak pakai kayu, di opo-opo lah pakai kayu, bambu yang notabene itu sangat panjang. Galah, betul, galah. Tapi masih itu sekitar jam berapa tadi? Jam 10 sampai jam 11. ya sampai jam 12 masih Sampai jam 12 pun masih. ini. Oke, berarti ada kemungkinan kata si paranormal tadi ada benarnya juga. Mungkin ada kita hanya berasumsi Iya. Karena yang dikatakan paranormal kepada istri Pak S tadi adalah ketika melebihi jam 12 atau jam 12 maka Pak S sudah dinyatakan meninggal, bisa dikatakan meninggal. Itu gitu ya. setelah itu ya warga mungkin karena kecapean dan lain-lain terus kembali ke rumah masing-masing. Kembali ke rumah masing-masing, saya ingat sekali pada hari Senin kan kejadiannya itu hari Ahad atau Minggu. Pada hari Senin pagi jam setengah 6 atau jam 6-an, kisaran jam itu ada berita sangat gemar sekali bahwa Pak S ditemukan di sungai dengan keadaan meninggal. Itu hari Senin. Hari Senin Pak S ditemukan posisi meninggal di sungai desa tersebut. Dan lebih membingungkan menurut saya, sangat membingungkan menurut saya dan mencengangkan. Itu akan menjadi pelajaran saya, tidak akan pernah saya lupakan. Karena apa? Karena Pak S ditemukan di tempat saya lompat. Wow. Beserta sepedanya. Beserta sepeda. Itu sepeda motor atau sepeda kayu ya? Sepeda. Berarti Pak S ditemukan di posisi tempat Mahendra pada waktu hari Minggu bersama teman-temannya terjun di sungai tersebut. Ya. Dan pas di titik itu. Wow. Ini Aneh ya. Jam 8 sampai jam 9 dinyatakan ada berita hilang. ya. Hilang. Tapi
belum dari mulut ke mulut karena jam-jam tersebut masih mencari di area tetangga, di warkop atau di mana, belum fokus atau berpikir bahwa hilang lah. Ya. Mungkin dianggap ngopi atau apa. Tapi sorenya baru dinyatakan hilang Mas. Pada jam 6 saya ke tempat tersebut. Jam 6 pagi atau sore? Pagi. Ke rumah, Ke sungai tersebut. ke sungai tersebut. Karena agak lama Mas durasinya. Maksudnya ketika mayatnya Pak S itu ditemukan, Ya. itu lama karena menunggu polisi atau pihak berwajib datang. Gitu ya. Oh berarti dari perangkat desa atau mungkin warga desa setempat, karena pada jam 12 tidak ditemukan, akhirnya berpikir untuk lapor ke pihak yang berwajib atau polisi gitu. Ya betul. Setelah itu dengan datangnya polisi Pak, Maaf kepada seluruh orang yang menonton podcast ini, saya akan mempraktekkan bagaimana ditemukannya mayat tersebut. Itu posisinya seperti ini. Separuh badannya itu masih di dalam sungai. Ini ke bawah, dada ke bawah, dan atasnya itu begini. itu posisi dia sedang terlentang, Terlentang, tapi tidak semuanya tidak di semua permukaan terlihat, hanya sebagian. Sebagian. Dan saya masih ingat sekali bahwa beliau Pak S memakai kaos warna biru. kaos warna biru. Dan itu posisinya Pak S dengan motornya itu satu titik atau terpisah? Satu titik. Satu titik. Sepeda. Oh sepeda ya. Dan itu pun yang awal mula tahu bahwa ditemukannya itu pertama kali yang menemukan itu orang dari desa sebelah juga mau ke sawah. Saya tadi bilang dari awal bahwa jembatan tersebut adalah akses utama dari desa Ke persawahan. Baik. Tapi orang yang menemukan itu jalan Mas, jalan ketika di tengah mungkin notis mau melihat air atau apa, itu melihat apa ya, makanya boneka. Tapi dilihat terus kok kayak manusia. Akhirnya teriak-teriak lah orang tersebut, minta tolong bahwa itu ada manusia. Ada manusia yang berada di dalam di sungai tersebut. Saya ke sana jam 6 pagi, saya melihat langsung di jembatan tersebut yang kemarin saya lompat itu, tapi saya nggak lompat karena ada mayat sekarang di jam 6 tersebut. ya kalau itu ya efektif kalau saya bilang ya. Dan juga apa ya, mungkin posisi sedang ramai, sedang berkabut, Mahendra tiba-tiba lompat gitu. Berada kan, wah ini korban lagi. ya, saya melihat ramai sekali, ada yang motret, ada yang foto. Terus jenazah atau mayat si Pak S itu Ya. ada salah satu warga, bukan pihak berwajib, tapi pihak berwajib sudah datang. Tapi yang evakuasi pertama adalah tetangga saya juga, yang inisialnya kita sebut Pak K. Pak K itu adalah juga salah satu yang dituakan di kampung. Pak K berenang untuk menarik tubuh Si korban si korban Pak S tersebut, dibawa ke tepi, diangkat dan dievakuasi. Betul seperti ini, sudah kaku, sudah putih, pucat, kaku. Dan ketika Pak K itu tadi yang mengevakuasi pertama itu ke dasar, ternyata ditemukan ada sepedanya juga di dasar sungai. Dan anehnya Mas, saya lompat tidak menyentuh apapun di situ. yang seperti awal tadi Mahendra bercerita bahwa ketika melompat ke sungai tersebut hanya kerikil, Kaki saya menyentuh kerikil. berarti tidak merasakan Tidak jenazah Pak S ataupun sepeda kayu Pak S.
Lantas setelah itu pulang jenazah dievakuasi, dibawa oleh pihak berwajib, mungkin guna untuk diotopsi atau apa, saya kurang paham karena di waktu itu saya masih umur saya baru remaja. Saya pulang, saya sekolah walaupun saya telat karena itu hari Senin. Pulang sekolah saya masih di rumah. Dan lucunya semua teman-teman saya yang mau saya ajak main itu saya dimarahin sama orang tua teman saya itu. kenapa? Karena orang-orang tahu bahwa saya loncat dari jembatan itu. Oh gitu, berarti ada teman Mahendra 3 orang ini ya, salah satunya mungkin ada yang ngomong. Iya mungkin. Bahwasanya Mahendra kemarin di hari Minggu itu lompat ke dalam sungai tersebut. Akhirnya orang tua teman-temannya Khawatir lah pastinya, khawatir. Dan saya pun dimarahin oleh kedua orang tua saya. Ya, ini batu ini kita sambil ngobrol sambil ini kopi sebentar biar suara kita enak gitu. Ini dari Kopi Nusantara, kopinya sangat istimewa sekali. Ya, Silakan Mas. ya. Oke, kita lanjut bercerita tadi ya, dari Mahendra pulang sekolah mau ngajak temennya main lagi. Teman-temannya Mahendra tidak diizinkan sama orang tuanya karena Mahendra ketahuan loncat itu tadi Dari jembatan ke dari sungai. jembatan ke sungai. Di luar mungkin khawatir karena agak nakal juga lah. Oh, berarti Mahendra pada waktu masih kecil atau remaja itu Bandung. Bisa dibilang Bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau saya lihat setelah ini Mahendra nggak Bandung. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu bisa ngoreksi diri sendiri. Bisa mengkoreksi diri sendiri. Nah, pada waktu Mahendra mengajak teman-temannya untuk bermain tadi karena nggak mau apa yang Mahendra rasakan, karena mungkin Mahendra kan agak dijauhi akhirnya. Oh sadar saya. Walaupun di usia yang bermenjak remaja itu saya sadar bahwa tindakan saya itu salah. Dan siapapun orang tua yang saya ajak main pasti khawatir, itu sangat wajar. Dan saya sudah berpikir seperti itu dulu. Oke, setelah itu malamnya Mas, malamnya warga itu ketakutan. Padahal tidak ada fenomena apapun. Ketakutan terkait dengan apa? Ketakutan mungkin mindsetnya atau halusinasinya berlebihan warga tersebut. Kalau si Pak S tadi gentayangan atau apa, mungkin seperti itu. Jadi sepi malamnya di kampung tersebut, sepi sekali, tapi tidak ada cerita apapun malam pertama. Malam pertama tidak ada cerita apapun. Tapi malam keduanya si Bapak K yang mengevakuasi pertama si mayat Pak S tersebut itu mengalami kejadian yang horor atau mistis. Pak K selaku mengevakuasi jenazah Pak S pada waktu di sungai di malam kedua mengalami kejadian yang sangat misteri. Kejadian misteri seperti apa itu? Jadi menurut pengakuan dari Pak K tersebut, Pak K tidur dan Pak K itu sudah kebiasaannya tidurnya itu di depan rumah, di teras, dan tidak pakai baju. Itu kebiasaan Pak K. Mungkin kebiasaannya orang zaman dulu atau apa, kurang tahu lah, tapi kebiasaannya Pak K seperti itu. Itu ada yang membangunkan. Itu posisi malam hari kedua. Dibangunkan, ternyata yang membangunkan ini adalah sosok yang menyerupai Pak S. Yang membangunkan Pak K pada malam kedua di waktu orang yang sedang istirahat di teras adalah sosok dari Pak S atau sosok Pak S atau sosok yang menyerupai Pak S lah. Sosok yang menyerupai Pak S. Iya. Padahal Pak S sudah meninggal. Iya. Dan menurut penuturan dari Pak K tersebut ada komunikasi Mas. Pak
Pak Kang dengan Pak S ada komunikasi. Yang dibicarakan pada waktu itu apa? Pak K dibangunkan, betul setelah Pak K bangun, Pak S, almarhum Pak S itu mengucapkan terima kasih Kepada Pak K. kalau bahasa Jawanya seperti ini, matur nuwun Pak K wis nolongi aku kademen. Kalau di bahasa Indonesia, terima kasih Pak K sudah menolong saya turut dihina. Dan ternyata Pak K waktu bangun tersebut dan interaksi ada dua sosok di hadapan Pak K. Sosok di hadapan Pak K. Yang satu sosok yang menyerupai Pak S, Ya, yang satu sosok wanita yang menyeramkan. wajahnya. Menyeramkan. Berarti ada dua sosok. Saya merinding karena ini juga pernah saya cerita yang saya alami. Iya. Jadi ada dua sosok tadi ya. Dua sosok yang pertama menyerupai almarhum Pak S. Yang kedua adalah sosok wanita yang berwajah seram. Wajah seram. Dan anehnya sosok yang di sampingnya Pak S yang berwajah seram, sosok wanita tersebut, setelah Pak S mengucapkan terima kasih, wanita yang menyeramkan, sosok wanita yang menyeramkan ini ngomong juga, ngomong ke Pak K. Apa yang dia ngomong? Kalau bahasa Jawanya seperti ini, Mas. Pak K, lapo kok rambanganku mbok jupuk. Rambangan itu apa? Rambangan itu kalau kita sering di sungai itu pohon pisang yang kita naikin untuk menyusuri sungai. Oh, pohon pisang besar. Ketean. Iya kayak gitu. Oke. Kayak dibuat perahu lah, tapi dengan Perahu ketean dengan pohon pisang itu kalau di tempat kami namanya rambangan. rambangan. Oke. Ya. Setelah itu Sosok wanita yang menyeramkan itu bilang, Pak K, kenapa lapor rambangan itu kok mbok jupuk? dalam artian bahasa Indonesia, Pak K, kenapa perahu saya kok kamu ambil? Nah, perahunya yang dimaksud si sosok menyeramnya itu Pak S. jadi wanita yang berwajah seram tadi bilang bahwasanya, Pak K, kenapa sih perahu saya ini kamu ambil? Iya, ambil. Nah, sosok yang dimaksud itu adalah Pak S itu tadi. Pak S itu tadi. Alasannya apa sih sosok perempuan misterius berwajah seram ini ngomong seperti itu? Nah, mungkin tubuh Pak S kan mengaku Ya. itu dibuat perahu, mungkin ini asumsi atau dugaan sementara. Itu dianggap sosok wanita tersebut itu Pak S adalah perahunya si wanita seram tadi. Itu malam Dua. terus menyebarlah kan, karena otomatis kita warga kampung rumahnya dekat dan masih suka ngumpul-ngumpul dan ngopi. Kalau warga kampung tersebut itu mulailah berita tersebut bisa dikatakan untuk saat ini kalau bahasa sekarang viral, Trending. nah, viral. Itu malam kedua, dan malam ketika itu ada kejadian mistis Di malam kedua itu juga. malam ketiga setelah Pak K dibangunkan sosok Pak S dan Sosok wanita seram. wanita seram. Malam berikutnya di malam ketiga ada kejadian mistis. Ada kejadian misteri tadi. Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya seperti ini, Mas. Kan biasanya kalau di kampung itu kalau ada orang tanggapan, paham orang tanggapan nggak? Tanggapan. Ada keramaian lah, Ada entah itu pasar malam, entah itu hetero, entah itu orkes, event acara itu kan ada pedagang kaki lima kayak penjual balon, penjual mainan, penjual makanan, tahu dan lain-lain itu kan berbondong-bondong Ya. itu untuk
menjualkan dagangannya di area tersebut. di event tersebut ya. Setelah itu Ada satu orang, kalau nggak salah itu penjual mainan, oke, masuk ke area yang ini ceritanya. Ada salah satu penjual mainan ya, yang tidur di teras rumahnya warga kampung saya. penjual ya, berarti PKL kan, PKL juga kan Bu. PKL tersebut yang berjualan mainan di event tersebut tertidur di teras tetangga Mahendra. Nah, pada waktu tertidur, apa yang dilakukan atau mungkin penjual tersebut mengalami sebuah kejadian apa? Dibangunkan lah saya sama tetangga atau pemilik rumah, dibangunkan, Pak, bangun Pak, ini sudah siang Pak, sudah siang Pak. Bangunlah orang tersebut atau penjual PKL bangun, ditanya sama pemilik rumah, Mas dari mana atau Pak dari mana? Pengakuannya si penjual, saya habis melihat keramaian di sana. Oke. Otomatis bingung lah. Iya. Orang tetangga yang notabene dekat aja nggak tahu kalau di sana ada keramaian atau ada event. Keramaian di mana? Di sana, di samping sungai. Di samping sungai. Ini beda sungai atau sungai yang sama? Sungai yang jenazah ditemukan. Sungai di tempat jenazah Pak S ditemukan itu. Si pedagang itu dia berjualan di sungai tempat jenazah Pak S ditemukan. Padahal di situ tidak terjadi event acara tidak. Tetapi ini jauh ya. Pedagang ini jauh dari desa saya atau dari desa kami, dan bahkan itu dari kecamatan lain. Jadi perantau ya, istilahnya perantau yang berdagang loh. Gitu. Menurut kesaksian beliau, si pedagang tersebut, di situ ada keramaian yang sangat ramai sekali. Ada nikahan, ada acara nikahan, ada acara nikahan, tapi ramai sekali. Akhirnya jualan lah di situ. Oke. Lantas jualan seperti biasa, tidak ada hal aneh menurut si pedagang tersebut. Menurut pengakuan si pedagang mainan tersebut tidak ada sesuatu hal yang aneh pada waktu beliaunya itu berjualan. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Oke. Tetapi di yang punya rumah yang terasnya dipakai tidur oleh penjual itu sudah lah bahwa ini tidak wajar. Oke. Walaupun itu belum dikasih tahu sama pemilik rumah. Pemilik rumah tersebut. Lantas setelah dibangunkan, pedagang itu langsung pamitan untuk undur diri atau pulang, atau mungkin masih bercengkrama bercerita sama mungkin bercengkrama sebentar terus balik gitu. Lantas cerita itu akhirnya menyebarlah ke masyarakat di desa tersebut. Masyarakat itu. Tapi alhamdulillah saat ini setelah mayat Pak S ditemukan, sungai tersebut itu bening. Tapi setelah Pak S ditemukan meninggal di situ, itu tidak ada yang berani ke sana. Sampai hari ini alhamdulillah sekarang sudah biasa lagi. Berarti pada waktu itu ketika jenazah Pak S diketemukan, posisinya air sungai itu akhirnya menjadi bersih atau bening. Memang bening terus, gitu. Akan tetapi setelah itu warga masyarakat tidak ada yang berani untuk mengambil atau beraktivitas di sungai tersebut. Biasanya kan untuk menyirami tanaman di sawah, itu tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas setelah itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah normal lagi ya, sudah kembali ramai seperti biasa untuk aktivitas, untuk pengairan dan yang lain sebagainya. Oke.
Nah, dari cerita yang Mahendra sampaikan tadi itu sangat luar biasa sekali. Dan mungkin kalau saya pribadi mengalami sebuah kejadian tersebut, mungkin saya juga masih akan trauma, istilahnya seperti itu bahasanya. Saya pun trauma ketika lewat di daerah atau sungai tersebut, sampai saat ini masih teringat, Masih terbayang-bayang, masih teringat dengan kejadian pada waktu 2013 tersebut. sampai saat ini, Sampai saat ketika saya lewat. ketika lewatnya. Oke, dari kejadian tersebut hikmah yang bisa Mahendra dapat apa? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan umur panjang, Ya. dan hikmah untuk teman-teman yang menonton pada podcast Nusantara Bercerita ini, awasilah anak-anak kita Ya. dari bahaya dan lain sebagainya. Oke. Awasi, didiklah, karena eranya sudah berbeda. Kalau dulu Iya. masih kita sering sungai, Main di sungai, di kalau laut. sekarang ini kan Sudah anak-anak gadget. Iya. Beda. Gengsi Hmm. sekarang. Jadi pesan dari Mas Hendra untuk para pemirsa dan penonton channel YouTube Nusantara Bercerita adalah tetap kita menjaga anak-anak kita yang tentunya mulai dari masih balita sampai remaja, usia remaja, atau mungkin sampai anak tersebut berusia dewasa, untuk selalu senantiasa diawasi, dijaga keselamatannya, dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Mungkin cukup itu Mas Mahendra. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan sudah mau bercerita, bercengkrama dengan Kang Tomo di podcast Nusantara Bercerita ini. Next, siapa tahu ada kisah-kisah menarik lagi dari Mahendra dengan usia yang sekarang saat ini, kita akan undang lagi. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih kembali. Baik, tadi adalah sebuah kisah yang sangat misteri atau kejadian yang pernah dialami oleh Mahendra pada waktu dia berusia dini atau berusia 12 tahun, masa-masa di mana waktu itu masa remaja, dan Mahendra pada waktu itu sedang asik-asiknya bermain dengan teman-temannya, dengan sebayanya, bermain di aliran sungai, dan pada waktu itu juga terjadi orang hilang di desa tersebut, dan banyak misteri yang terjadi di desa Mas Mahendra tadi. Salah satunya adalah sosok Pak S yang menemui Pak K dan menemui si pedagang tadi ya dengan kamuflase sebuah acara. Tetap waspada untuk orang tua, untuk selalu menjaga anak-anaknya, untuk selalu membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Jangan lupa untuk selalu diingatkan beribadah, dan tentunya tetap dalam pengawasan. Nusantara Bercerita penuh inspirasi dan penuh makna. Salam Nusantara.